Aduh, ada sesepuh. Assalamualaikum sesepuh. Waalaikumsalam Pak Soleh, kamu masih sehat Alfred ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi, assalamualaikum tuan rumah. Waalaikumsalam. Gimana keadaan acara hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah sukses ya. Amin. Semoga sukses. Amin. Dan lancar. Amin. Waduh, alhamdulillah. Ini sih gedung baru. Insyaallah. Waduh, kangen lihat gambar ibu Mujahidah. Kalau hari tua paitin ya. Silakan. Kalau bisa, bapak-bapak. Bisa semuanya ke atas. Yang surgawi. Amin. Assalamualaikum. Sip. Pak, silakan. Silakan di dalam sudah. Ya. Silakan ibu-ibu masih bisa di atas, masih kosong. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu sebagian mungkin bisa ada di luar mendapat dengan berbagai jenis menu makanan. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum. Dua tokoh dari Anur. Alhamdulillah. Sip. Mantap. Semua faizin taqabbalallah wa masyaallah. Amin. Tadi udah ada sama vaksinasi ya. Yang gede kasih aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ibu boleh dua barisan? Boleh barisan. Silakan ibu-ibu yang di atas bisa maju lagi. Silakan ke atas ya, ibu-ibu. Ambil. Woi. Berat dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan nggak jauh. Jauh bener. Sudah disediakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Berapa tahun nggak ketemu nih? 3 tahun. Sesepuh di luar, sesepuh. Ayo. Dokumentasi. Sesepuh di luar. Negara datang, pejabat negara.
Ibu-ibu soleh sedang menata persiapan. Bisa maju lagi ke depan. Ada Pak Paretkol, assalamualaikum Paretkol. Paretkol. Acara akan sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum, kembali baik kasuling maupun suling kita buka kembali untuk pembukaan hari ini, yang insya Allah akan selanjutnya kita lanjutkan untuk jadwal-jadwal baik yang kasuling setiap Sabtu pagi maupun yang suling setiap bulan 1 kali di minggu kedua atau ketiga. Untuk itu mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu mengikutinya acara ini dengan baik sehingga kita akan menambah wawasan keilmuan dan mudah-mudahan tentunya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya barangkali mengawali acara pagi hari ini, mari kita simak dan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Ridho dan Yusron. Kepada Ananda Ridho dan Yusron dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya, terima kasih kepada Ananda Ridho dan Yusron. Kayaknya cepet banget ya, nggak terasa. Karena biasanya juga suka ada yang protes, oh ngajinya lama gitu kan. Saya titip pesen nih sama ustadznya ya. Jadi ustadz jangan lama-lama, pendek bener-bener pendek. Insya Allah nanti bapak dan ibu lanjutkan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Al-Mulisin yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah
Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Kasuling Forkomas dan Suling DMI, dan berserta kita bersilaturahim bersama-sama setelah absen lebih dari 1 bulan. Pertama-tama kami atas pengurus DKM mengucapkan terima kasih. Pertama adalah pada pembina kami yayasan di Masjid Al-Mukhlisin, Pak Ghazali, bagi orang tua kami yang selalu memberi arahan pada kami. Kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Forkomas telah memberi kesempatan kepada kami, memberi kesempatan pada hari ini membuka Kasuling di masjid kami, diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Terima kasih Pak Eman dan stafnya. Ketiga, terima kasih juga kepada Pak Tobri DMI, juga memberi kesempatan juga pertama Suling DMI Kecamatan Durensawit. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Bahtiar Nasir membuka Kasuling Forkomas dan DMI di masjid kami yang tercinta ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu di BMA dan jamaah Al-Mukhlisin yang mempersiapkan kegiatan ini dengan pagi, sore, malam ini juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Dan Allah telah menetapkan bahwa pagi hari ini tidak hujan. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur pada Allah, di mari mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Kami terakhir usaha telah dilaksanakan. Kalau ada kekurangan dari kami mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan manfaatkanlah kesempatan ini untuk bersilaturahim di antara kita, Forkomas, DMI, Manakasari, warga FKM, Forum Komunikasi Muslim, BMA juga kami undang. Kami minta izin dengan Forkomas. Dalam segala sesuatu ini support dari Forkomas juga ada, dari DMI ada, warga jamaah BMA juga ada. Saya atas nama Ketua DKM mengucapkan terima kasih semua. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan yang akan datang tetap istiqomah. Dan saya mau pesan anak mudanya mudah-mudahan makin banyak. Ini yang tua-tua aja yang banyak ini ya. Mudah-mudahan yang muda-muda lebih termotivasi nantinya. Saya rasa itu aja. Banyak acara lain yang akan disampaikan dari yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Purnama Surya, Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin BMA 1 Malakasari. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forkomas, akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM. Kepada Pak Haji kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, harus semangat. Ibu-ibu di atas harus semangat tuh ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamul Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir Ormas Kasuling dan Suling yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Sehatnya dipergunakan untuk keperluan yang sangat luar biasa pula, sehingga walafiat modal inilah kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan. Mudah-mudahan tiga nikmat ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan husnul khatimah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yang senantiasa mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan suatu syafaatnya dari cucu kita, anak kita tadi, ya, santri kita. Mudah-mudahan juga Al-Quran yang dibacakannya biar akhir mendapatkan suatu syafaat dari Al-Quran yang dibacakan. Juga teman-teman yang soleh dan soleha inilah nanti di yaumil akhir nanti dipertemukan kita sebagai saksi Masjid Mukhlisin inilah nanti akan dipertemukan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama kami sebagai pengurus Ormas dan Ketua Ranting DPI Malakasari masih bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Apabila ada suatu kekeliruan, kehilafan selama sebulan ini, mudah-mudahan dimaafkan. Yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPI Cabang Duren Sawit yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tobri Hasan SA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Wallahu ta'ala bi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihi zillatu aina ma sujibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus guru kita murabbi ruhina Bapak Al-Ustaz Bahtiar Nasir LJMM. Semoga ilmu beliau senantiasa bermanfaat di wilayah kita dan senantiasa Allah berikan sehat walafiat dan panjang umur. Ketua Masjid Al-Mukhlisin Bapak Purnama saja sambilnya karena ingat bulan Purnama dengan segenap pengurus lainnya maupun yayasan serta jamaahnya yang tidak kalah pentingnya tadi disebutkan beliau sudah bersiap-siap dari kemarin-kemarin sehingga kita lihat nanti betapa itu hidangan-hidangannya Pak Ustaz. Hidangan-hidangannya tadi katanya berapa menu makanan itu disiapkan 10 menu makanan. Alhamdulillah 12 makanan semusim berarti.
kami hormati, kami muliakan. Kalau ada dari tingkat kecamatan, kami ikut undang Pak Camat atau yang mewakili. Belum kelihatan beliau cuti. Saya harapkan yang mewakili beliau, tapi belum kelihatan. Pak Kapolsek juga kita undang, Pak Dan Ramil juga kita undang, tapi juga belum kelihatan kecuali di belakang karena nggak kelihatan. Pak Lurah sebagai pembina wilayah Malakasari, kemudian Pak Haji Toto ini Ketua Demokrat Konstitusi pertama, pemimpin Forkomas, eksis sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dan apa yang beliau upayakan senantiasa menjadi suatu amal bakti, amal soleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketua Ranting dengan segenap pengurusnya, para pengurus ranting cabang yang juga hadir, tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya yang hadir karena waktu. Izinkan saya pertama untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin dalam rangka berlalunya Ramadan dan tibanya Syawal, dan sekarang kita masih di bulan Syawal. Kita banyak salah, kita banyak kurang, kita banyak hilang. Kesempatan ini kesempatan yang baik di antara kita untuk saling memaafkan. Yang kedua, rasa syukur yang mendalam pada segenap yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan acara ini, baik itu oleh Perkomas maupun BKM Masjid Al-Muhsin serta jamaah semuanya yang turut serta berpartisipasi dalam acara ini. Ada yang bertanya kepada saya, apa gunanya suling itu? Tidak di sini, tempat lain. Saya katakan, suling itu perlu. Kenapa? Suling itu menggerakkan umat. Gitu. Dan di situ banyak isinya suling itu. Kenapa? Ini gerakan, subuh ini adalah gerakan. Kalau bicara gerakan ada 3 macam. 1, begitu disuruh bergerak, dia langsung bergerak. Ada disuruh bergerak, nggak bergerak. Ada yang belum disuruh bergerak, sudah bergerak sendiri. Jadi yang kita inginkan gerakan. Nanti ada buku akan dibagikan, ini disusun oleh Sekretaris DMI Cabang Duren Sawit Bapak Suswoyo. Secara simbolis nanti akan diberikan kepada Pak Eman sebagai Ketua Ranting. Mohon nanti dibagikan kepada seluruh ketua-ketua DKM yang ada di Malakasari. Malakajaya sudah dibagikan, dan insya Allah yang dari selain Malakajaya dan Malakasari akan nanti tanggal 28 Mei kalau event yang lain di Masjid Al-Muhajirin. Kalau Pak Bibin mengizinkan, kita akan ada lagi nanti pembagian buku itu dalam suatu acara. Jadi jangan nanti pulang dari sini yang dari kelurahan lain kita nggak dapat. Insya Allah dapat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bicara suling, 1 kewajiban kita sholat subuh. Yang kedua syiar. Begini banyak orang itu akan menjadi syiar. Di Mekah itu dikatakan ada haji itu ada syiar. Kenapa? Karena banyak orang. Kalau nggak banyak orang nggak bersyiar, coba aja sendiri ngaji di rumah. Walaupun 24 jam ngaji sendiri nggak ada syiarnya. Syiarnya buat dia sendiri. Yang namanya syiar itu menyangkut orang banyak. Yang ketiga silaturahmi sekaligus konsolidasi. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya ini, kata bahasa Sundanya the last but not least, terakhir juga kurang pentingnya adalah ngaji. Karena ngaji disuruh dari buayan sampai yang lain. Artinya bahasa Sundanya lagi apa? Pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup. Bahasa Sundanya lupa saya. Long life education. Ingat oleh Ustaz. Karena pada saya sebut tidak dengar gitu. Apa ya Ustaz? Terakhir pengumuman suling. Kalau kata Pak Agus tadi, insya Allah sudah ada di running tag. Gak tahu saya nggak lihat.
sudah ada pemilu tanggal 11 Juni 2023 di Masjid At-Taqwa Kelurahan Malakajaya, Jalan Bunga Rampai. Nah, siapa yang pernah lewat rute Makrolet M29 dari Cilitan ke Perumnas Klender pasti tahu itu Masjid At-Taqwa, sebelah kiri kuning kekuningan catnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya terima kasih dan mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan pemberian simbolis buku yang dikarang oleh sekretaris DMI Durensawit Bapak Suswoyo kepada Pak Sulaiman. Silakan berdiri, akan saya kasihkan buku itu secara semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan buku dari Ketua DMI Cabang kepada Ketua DMI Ranting. Jadi Pak Tobri ke Pak Eman. Bukunya seperti ini Pak, ya, dikarang oleh Bapak Suswoyo. Beliau adalah sekretaris DMI Cabang Durensawit. Memakmurkan masjid, menggerakkan umat. Ya, nanti insya Allah akan dibagikan ya melalui DKM masing-masing. Ya, silakan. Ini dari Pak Tobri ke Pak Eman ya Pak ya. Pak nyamping ya. Pak. Silakan. Pak Tobri. Ya. Silakan menghadap ke kamera Pak. Ya, siap. Oke, makasih. Memakmurkan masjid, menggerakkan umat. Ya. Jadi berbasis pemetaan dakwah yang dikarang oleh Bapak Suswoyo. Terima kasih Pak Haji Tobri. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya mungkin simbolis ya. Simbolis langsung dari Pak Suswoyo, mungkin mohon izin Pak Ustadz Ubed untuk menerima simbolis satu buku dari Pak Suswoyo ini sebagai pengarang buku Memakmurkan Masjid, Menggerakkan Umat. Ya, ya, sebentar diambil gambarnya, lihat ke kamera. Ya, nanti semua akan dibagikan ya Bu ya, Bapak, melalui DKM. Selebihnya beli masing-masing. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Bastian Nasir. Sehat selalu Pak Ustadz. Yang saya hormati Dewan Pembina Forkomas Kelurahan Makassari, para kiai, para guru di lingkungan Kelurahan Makassari, yang saya hormati Ketua Forkomas Pak Iman Sulaiman, Ketua DMI Cabang Kecamatan Durensawit Bapak Tobri Hasan, dan Ketua Pengurus Pak DMI Ranting Kelurahan Makassari, yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhlisin Bapak Purnama Surya, dan yang saya hormati juga para Ketua DKM Masjid Kelurahan Makassari, yang saya hormati pula para Ketua RW, Ketua RT, LMK, Bapak Ibu hadirin Majelis Subuh Keliling Forkomas di Kelurahan Makassari. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih berkumpul, masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pembukaan ya, Kasuling dan Subuh Keliling DMI Cabang Kecamatan Durensawit. Ya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita jadi pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sudah masuk bulan Syawal ya, menjadi awal pembukaan kegiatan subuh keliling yang secara rutin setiap hari Sabtu diadakan di Kelurahan Makassari ya.
ini sebagai bagian dari pembangunan mental spiritual warga masyarakat di lingkungan Kelurahan Malakasari. Alhamdulillah saat ini yang hadir luar biasa. Syukur bisa terus setiap Sabtu ramai seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di media sudah mendapatkan informasi bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang ada program penonaktifan KTP warga DKI yang tidak tinggal di DKI ya. Ini sebagai bagian komitmen dari Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya keadilan, karena nggak adil rasanya gitu loh, APBD itu dinikmati oleh warga yang nggak tinggal di DKI Jakarta. Itu sih sebetulnya halal bihalal dan sulit DMI yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum ta'atakum wa salihah amalikum. Iyyajalana wa iyyakum jami'an minal a'idina wal faizin. Berbahagia sekali pagi jelang siang ini, mudah-mudahan semuanya diberkati dengan doa Nabi SAW. Amin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di sejak awal paginya. Alhamdulillah pagi-pagi sudah bersuling. Bersuling bukan main suling ya. Bersuling ya. Mudah-mudahan yang saya bukan cuma fisiknya tapi juga lahirnya. Setelah ini ada sarapan ya. Untuk semuanya ya. 12 macam ya, yang puasa diterusin ya. Tanda-tanda diterima puasa Ramadan adalah kalau istiqomah puasa melanjutin Syawalnya, dan itu tandanya orang itu bukan cuma Ramadan saja puasanya atau ibadahnya, tetapi menunjukkan orang ini memang insya Allah tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau hari ini nggak ikut sarapan esal, kalau hari ini lanjut puasanya. Boleh juga kalau mau batal gitu. Ya yang senyum-senyum saja, tapi terus aja puasanya nggak apa-apa. Coba sedang mengingatkan bahwa masih ada rangkaian ibadah yang tidak terpisah dengan bulan Ramadan, yaitu Siyam Sittin min Syawal. Salah satu fungsinya adalah kenapa sih ada puasa bulan Syawal? Kalau sholat itu ada ba'di atau qobliyah, untuk menyempurnakan yang wajib maka perlu yang sunnah. Dengan sholat khawatir ada sesuatu yang tidak sempurna wajibnya, maka ditutupi dengan sholat sunnah. Alhamdulillahil qa'il alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsiran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya juga ingin menyapa yang berada di Zoom sana, yang setiap hari bersama saya di setiap pagi, juga yang di platform, di YouTube dan lain-lain, yang juga hadir bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi sejak awal paginya. Adalah sahabat Sakhar, sahabat Nabi SAW, orang yang sangat dermawan tapi juga kaya raya,
Kenapa bisnisnya berhasil? Karena selalu memulai bisnisnya, dagangnya, kerjanya, termasuk konsep-konsepnya itu berbarengan doa Nabi yang saya bacakan di awal tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku dari awal paginya. Sehingga menjadi kebiasaan para sahabat itu bersuling. Ini kalau dicari dalil yang dipas-pasin gitu. Kenapa ada ini? Jadi memang mencari berkah datang ke sini. Kenalan satu sama lain selain jalan sehat, kemudian melihat bagaimana kondisi kampung kita, dan ketemu sama teman-teman yang mantan ganteng dulu. Hah? Dulu. Oh masih hidup, mantan si cantik dulu gitu. Sehingga saling mendoakan dan saling bekerja sama insya Allah ta'ala. Tetapi yang paling penting tentunya adalah ada doa Nabi di setiap subuh ini. Dan ini yang membuat umat insya Allah senantiasa dalam kebaikan dan keberkahannya. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas tentang zikir, satu zikir yang cepat meredam banyak hal yang negatif di dalam hidup kita. Tahu nggak zikirnya? Zikir hadimil ladzat, zikrul maut. Ada satu zikir, kalau zikir itu kita baca, semua niat-niat jelek, semua kotoran-kotoran hati dengan sendirinya akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala, yaitu zikrul maut. Soal zikrul maut ini banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkannya. Begitu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba misalkan bacakan dulu beberapa hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua yang tidak disukai oleh Bani Adam. Yang pertama, yakrahul maut, nggak suka pada kematian. Wal mautu khairun lahu minal fitnah. Padahal kematian itu bagus buat manusia supaya terhindar dari fitnah dunia, fitnatul mahya wal mamat. Siapa yang pengen hidup dalam fitnah selama-lamanya? Hidup ini penuh dengan fitnah. Kematian menjadi solusi dari fitnah itu. Tapi jangan bunuh diri. Ini ada nggak yang terprosok pinjol ini? Ada. Naudzubillah, banyak korbannya. Sekarang dari laporan statistiknya itu korban pinjol itu terbesar guru pula. Utangnya cuma 3,5 juta, tagihannya 200 juta lebih. Utang nih nggak bisa bayar, kena bunga kan? Bunga itu jadi utang baru, dibungain lagi. Nggak bisa bayar, hitung utang lagi, dibungain lagi. Hari ini nggak bayar, dibungain lagi. Harap nggak minjem pinjol? Saya ulangi, harap nggak? Nah, sekarang kalau ada orang yang nggak pinjol, lalu dikatain dengan kata yang kasar, lalu diambil HP-nya, diteleponin orang yang ada di nomor, udah ada yang kena belum? Ini mulai nih, nama-nama yang ada di nomor HP ini, pertama orang itu dipaksa, telepon dong, lu kan punya kenalan, lu punya keluarga. Si pinjol ini memang nyari orang baik yang bodoh. Niatnya nolongin orang yang kena pinjol ini. Sama bisnis online yang bayar sekian nanti dapat sekian, itu semua bohong dan masyarakat harus melawan. Kalau ada orang terperosok pinjol, saran saya jangan ditolongin, karena kan menolong yang haram. Ngancem biasanya, awas ya, begini begitu begini, biarin aja. Sampai datang debt kolektornya, biar datang polisi aja, lapor. Ini pinjolnya terdaftar di OJK atau tidak? Ya. Kalau dia nggak terdaftar, biasanya takut. Dan apa yang dilakukan ini sudah
di luar aturan negara. Jadi lawan saja. Ini ada yang kena. Jadi yang kena pinjol adiknya. Kakaknya kerja di sebuah perusahaan. Si kakaknya kemudian terdesak merayu si owner bisnisnya. Si kakaknya ini bahaya karena gajinya cuma berapa, utangnya langsung minta 100 juta. Si bosnya terpaksa ngasih untuk nolong si hedon ini, si pemalas ini, sehingga gampang menghutang. Nah inilah diantara fitnah-fitnah dulu. Kalau ada yang terkena pinjol, nggak usah ditolongin. Sebab kalau kita nolongin, berarti menyuburkan, menggemukkan si pinjol. Memang sengaja dia cari orang-orang baik. Nah kalau si pemilik nomor telepon ini kemudian tidak nelpon, dia yang nelpon, ngomongnya kasar, pakai ngancem-ngancem dan seterusnya. Ini lagi banyak di masyarakat. Memang yang terpancing orang yang lemah imannya, gara-gara gak enak mati. Kreditnya panjang-panjang, dia pikir hidupnya masih lama gitu ya. 15 tahun, 20 tahun pada kredit. Emang umurnya sampai Pak? Nah, biasanya itu karena budak-budak duniawi, ya, pengen instan, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen bisa begini, pengen bisa begitu, akhirnya terperosok utang. Nah, dengan sering-sering mengingat kematian, hidup kita akan semakin cerdas. Ya, digambarkan dalam hadis Nabi SAW, padahal kematian itu baik bagi manusia supaya terbebas dari fitnah. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Manusia itu nggak suka kalau hartanya sedikit. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal harta yang sedikit itu enak, diauditnya cuma sebentar. Laporan auditnya juga nggak panjang. Semakin banyak harta maka semakin banyak. Makanya orang-orang yang tidak ingat mati, ya lagi rame lah sekarang nih, korupsi-korupsi luar biasa di negeri ini. Ya pelakunya anak-anak kita juga, keluarga kita juga, tetangga kita juga. Seakan-akan ingin hidup selama-lamanya. Sementara orang-orang yang suka ingat mati itu, dia akan berpikir panjang. Harta yang dimilikinya dari sekarang, kalau dia sudah ingat mati, dia akan cerdas bagaimana cara menggunakan harta yang sekarang ini. Paling tidak untuk dilaporkan ke Allah, cuma sedikit saja yang dia pakai, selebihnya harta itu dikembalikan lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya ini kayak Masjid Al-Mukhlisin, ya, karpetnya enak, AC-nya juga bagus, gitu ya. Lingkungannya juga enak. Enak nggak ngaji di sini? Di masjid kita semua yang lain juga enak semua, insya Allah. Karena orang-orangnya pada ingat. Malu kalau sampai masjidnya, malu kalau sampai masjidnya, malu kalau sampai masjidnya, malu kalau sampai masjidnya, kalah bagus sama rumahnya. Ya, ini orang-orang yang ingat mati akan semakin cerdas. Jamaah yang berkelompok. Saya pernah berenung-renung sedikit dari ada 35 ayat tentang al-maut di dalam Al-Quran, 35 kata di 34 ayat. Jadi begini, rupanya ada orang dalam menyikapi maut itu dengan 3 bentuk manusia. Ada 3 cara orang menyikapi maut. Kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Yang pertama, lari dari kematian. Nah, orang yang lari dari kematian ini akan diamprokin dari depan, dijegat dari depan oleh si kematian. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa ya kematian itu adalah normal,
Ya terima gak terima, preman juga sadar bahwa dia bakal, orang kafir juga dia tahu bakal mati. Orang seperti ini biasanya berani mati, tapi banyak yang konyol. Yang ketiga, ini setelah mentadabburi semua ya, ada orang yang merindukan kematian. Nah, ini sudah khatam ilmu kematiannya. Nah, contohnya dalam Al-Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Jadi yang pertama kelompok orang yang lari dari kematian, ya, lari dari kematian kayak lari pagi gitu ya, supaya nggak cepat mati. Pas lagi lari pagi ketabrak ambulan yang lagi cepet-cepet mau jemput orang meninggal. Kita tidak tahu. Kematian akan senantiasa menjemput kita kalau kita selalu lari dari kematian. Makanya nggak bagus orang sering lupa pada kematian. Hatinya akan keras, kejahatan akan terus berlangsung. Sebaliknya, kata para ulama, jika orang itu sering mengingat kematian, jika dia orang jahat, dia akan berhenti dari kejahatannya. Jika dia orang baik, maka akan semakin tambah baik kebaikannya. Ada orang lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum laqiya yalqa liqa. Ustaz Akib, kalau saya berjumpa sama Ustaz Akib dari depan ke depan, apa namanya? Liqa. Ya. Tapi selama ini kita kan mengira kalau kematian itu mengejar kita dari belakang, betul nggak? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu yang sedang lari dari kematian, kamu kira kematian itu akan mengejar kamu? Enggak. Kematian itu akan mergoki kamu dari depan. Fa innahu mulaqikum. Jadi semakin takut pada kematian akan semakin cepat mati. Karena dia pasti menjumpai. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian itu akan membawa fase kepada selanjutnya, yaitu kamu akan dikembalikan kepada Dia yang Maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nampak. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu akan diberitakan kepada kamu semua yang pernah kamu lakukan selama ini. Tentu ini laporan untuk mendapatkan siksa atau nikmat balasannya. Ini kelompok pertama. Al-Quran mengatakan gak ada gunanya kamu lari. Qul la yanfa'akumul firar in farartum. Katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu. Minal maut. Jika kamu melarikan diri dari kematian, bahkan lari dari pembunuhan. Qul la yanfa'akumul firaru in faradtum minal mauti awil qatli. Takut dibunuh nggak bisa juga membuat kamu bebas dari kematian. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kamu juga tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Jadi orang-orang yang nggak mengingat mati ini, nggak enak juga sih menceritakan kasus-kasus terbaru hari ini. Kalau baca ya Allah, orang-orang serakah di Indonesia itu ngeri, yang jual-jual tanah-tanah Indonesia di perbatasan tuh dengan semua aset-aset mineral yang dijualin, ngeri. Ini orang-orang yang pemangku amanah jabatan ngejualin aset negara ini. Ini kalau cerita dari Al-Quran, sebetulnya negara ini nanti deh kita ceritain satu hari khusus ya. Ngeri. Cara Allah menghapus kekuasaan Quraisy itu dengan mendatangkan Islam dari pinggirnya sampai menguasai bagian tengah. Negeri yang sudah kufur kepada Allah, sudah musyrik kepada Allah, diambil oleh musuh dari pinggirnya sampai dikuasai nanti tengahnya.
Makanya saya bilang tunggu dulu bahasan itu, kita ingat mati dulu. Tapi yang begitu membuat kita menjadi orang yang berani menghadapi kematian, sehingga siap mempertahankan negara ini, batas-batas negara ini, dan tidak akan menjual tanah negeri ini walau sekejengkal sekalipun. Kalau ingat, kalau nggak berani mati, kalau nggak takut mati, kalau nggak ingat mati, gimana caranya? Jadi menjalani hidup, ya dijual negeri ini. Walaupun udah pensiun, tapi dulu jual negeri ini susah juga pensiunannya. Kecuali Allah terima taubatnya. Baik, ingat-ingat mati dulu ya. Nggak ada gunanya kamu lari dari kematian. Ini yang pertama. Jadi ada orang lari semakin cepat menghadapi kematian. Yang kedua, ada orang yang sadar bahwa kematian itu pasti. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Udahlah, kematian itu pasti. Kalau nggak salah dalam misi diri Sulaiman, orang kaya, orang miskin, terus semua pasti mati. Tapi bodohnya dia tidak mempersiapkan kematiannya. Justru masih hanya dalam kehidupan duniawinya, bahkan menumpuk-numpuk dirinya dengan duniawi. Memperhebat asuransinya, memperbanyak tabungannya, kalau perlu bolak-balik stem cell supaya kelihatan muda terus, kulit mukanya kelihatan muda, otaknya tetap aja menurun, menciut, menjadi kecil. Itu yang sadar bahwa bakal mati tapi tidak mempersiapkan kematian. Yang paling bagus adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara tafsir ahsanu amala adalah, kata Al-Qurtubi juga dikatakan, aktsaru dzikran lil maut. Ahsanu amala, yang terbaik atau yang paling baik amalnya untuk mempersiapkan kematian adalah, memang kalau umumnya tafsir mengatakan akhlasuhum wa aswabuhum. Orang yang paling baik amal solehnya adalah, satu, paling ikhlas amalnya karena Allah, dua, paling benar mencontoh Rasulullah SAW. Ini orang yang paling bagus amalnya. Pertama siapa? Orang yang akhlasuhum. Yang kedua aswabuhum. Yang pertama yang paling ikhlas amalnya, yang kedua yang paling benar mencontoh Rasulullah. Sebutkan dua kriteria ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Satu, yang paling ikhlas. Dua, paling benar mencontoh Rasulullah SAW. Tapi ada tafsir lain, orang itu akan menjadi yang terbaik amalnya kalau aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian, maka dia akan menjadi yang paling baik amalnya. Sebab kalau orang mengingat kematian, ya, kalau orang ingat kematian, sekarang lagi baik, dengan ingat kematian, maka amal solehnya akan semakin meningkat, gitu ya. Kalau dia orang jahat, lalu sekarang ingat mati, maka dia akan berhenti dan bertobat dari perbuatan jahatnya menjadi lebih baik. Sehingga inilah menjadi alasan kenapa ahsanu amala. Kenapa orang-orang yang sering mengingat kematian itu adalah orang-orang yang paling baik amalnya. Jamaah rahimakumullah. Inilah tentang orang yang kedua dalam menghadapi kematian. Yang paling bagus adalah yang ketiga, orang yang siap menjemput kematian. Sekarang coba kita lihat, siapa yang takut sama mati? Semua. Kalau saya tanya nih, kenapa sih pada takut mati? Pasti jawabannya klise. Belum siap Ustaz amalnya. Fine. Kan begitu jawabannya ya? Belum siap Ustaz.
Termasuk MC kita belum siap kan? Sama kita semua. Terus kira-kira ada target siap kapan? Kapan gitu kira-kira siapnya? Pasti jawabannya terserah Allah gitu kan? Sampai kapanpun orang kayak gini nggak selesai nih menghadapi kematian. Di situ aja bolak-baliknya. Yang pada akhirnya nggak siap-siap juga. Memang kapan orang siap mati? Nggak akan siap kan? Ini berarti nggak khatam, nggak selesai cara menghadapi kematian. Persepsinya tentang kematian salah. Coba saya tanya, udah siap mati belum? Belum. Kenapa? Belum siap. Masih kurang amal solehnya. Terus kapan rencananya siapnya? Setelah. Kan muter di situ kan? Setelah itu ada action nggak setelah ini? Hah? Ada lah, tetapi masih redek gitu. Ya. Sekarang begini. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan makhluk kematian dan kehidupan. Nggak bisa dipisahkan antara mati sama hidup. Kesimpulannya, kematian itu adalah awal dari kehidupan. Tidak pernah ada kehidupan tanpa diawali oleh kematian. Jelas? Saya ulangi sekali lagi dulu ya. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Yang telah menciptakan makhluk kematian dan makhluk kehidupan. Para ulama mengatakan tidak bisa dipisahkan kematian dengan nggak bisa. Kenapa? Karena kematian adalah awal dari sebuah kehidupan. Sebelum kita jadi makhluk hidup, benda mati nggak kita? Iyalah benda mati. Gara-gara benda mati itu kita kemudian hidup. Jadi terima kasih nggak diciptakan dari benda mati. Nah, untuk hidup selama-lamanya dan bahagia perlu mati dulu nggak? Perlu. Nah, sampai di sini bahagia nggak menghadapi kematian? Belum ya? Belum. Mulai naik nih sedikit ya. Saya ulangi dulu ya. Bahwa untuk hidup kekal ke depan, bahagia selama-lamanya, kita perlu mati dulu nggak? Perlu. Jadi senang nggak menghadapi kematian? Nah, ini kan berarti ada yang perlu dilengkapi nih pemahamannya. Oh, kayaknya bener tapi hati gue belum siap gitu ya. Sebetulnya ngebayangin apa sih? Kalau mati itu ngebayangin apa? Itu loh Ustaz, dicabut nyawanya sakaratul maut gitu ya. Fine. Yang kedua apa? Iyalah kita dimasuki dalam kubur kan kafan. Kan takut sendirian. Emang lu sadar saat itu? Sadar? Hah? Enggak juga kan? Padahal lu mati tiap hari loh ketika lu tidur. Iya. Enak gak? Tidur itu mati kecil enak gak? Tidur itu mati enak gak? Istirahat gak? Ada yang gak bisa tidur minum obat supaya karena tidur itu enak. Itu baru mati kecilnya aja enak. Ya, mati kecilnya aja, apalagi jadi senang gak mati? Masih belum juga. Ini digangguin dulu sisi otak kanannya ini, ya, supaya apa? Supaya semakin kental gitu cara berpikirnya, ya. Karena
Karena ada di antara kita nih divonis bapak kanker stadium 4 harus kemoterapi. Langsung pucuk nggak? Ingat apa? Langsung kalap nggak berpikirnya? Ya. Langsung habis nggak hartanya? Harta habis ke dukun nggak? Wah, macam-macam lah sudah. Gara-gara takut. Hari ini dikasih obat sebetulnya. Saya ini lagi ngasih obat hari ini. Sudahlah, mas itu kan pasti kan. Coba yang dituduh kanker, sementara lagi jantung masalah, senyum dulu semua. Senyum. Sama-sama ikuti. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah gak usah dipikirin sakitnya. Senyum dulu semuanya, senyum. Ya, senyum dulu. Ya, siapa yang sudah divonis? Bentar lagi tidur. Tidur itu enak gak? Enak. Tidur panjang enak gak? Baik, ini bercanda dulu ya. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama itu melihat, singkatnya begini, para ulama itu menggambarkan kalau sudah khatam melihat kematian, kematian adalah pintu gerbang untuk menjumpai sang kekasih. Sakit-sakit dikit oke lah, korban-korban dikit oke lah, agar berjumpa dengan sang kekasih Allah Subhanahu. Apalagi matinya mati syahid, lagi jalan dari rumah ingin ikut kuliah subuh, ya tiba-tiba selesai. Mati syahid nggak? Bisa tapi mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan misalnya menuntut ilmu dari keluar dari rumahnya sampai dia pulang kan terjamin. Bapak Ibu nih yang datang kuliah subuh ke sini untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menuntut ilmu, kita bersatu, kita bersaudara, kita bersilaturahim, kemudian saling berbagi, kemudian menjaga kampung, menjaga persatuan, menjaga kedamaian, ya. Biar yang ganti-ganti koalisi dia aja, kita mah tetap aja, ya, nggak usah munafik-munafikan gitu ya. Damai sama tetangga, jangan sampai Anda ikut-ikutan ganti koalisi, ganti lagi. Perasaannya nggak usah ikut lah. Ya, kita mah damai-damai aja gitu kan. Udah jangan sampai gara-gara politik gak mau ngaji lagi. Ustadznya partai apa tuh? Siapa ketua Forkomas? Dia apa partainya? Ya capek. Ketua DMI siapa calon presidennya? Wah, berantakan kayak kita semua. Udahlah, itu biar urusan di sono. Ya, kita perbaiki dulu situasi kita. Insya Allah. Kalau umat Islam Indonesia ingat mati, dia cari presiden yang bisa menyelamatkan dia dari dunia sampai akhirat. Ya, balik ke ayat dulu. Ya, balik ke ayat. Insya Allah semua baik-baik karena semuanya Muslim, benar nggak? Aman kan? Aman Insya Allah karena semuanya orang Muslim. Udah selesai. Takutnya diartikan bersayap lagi omongan saya. Baik, para ulama mengatakan bahwa kematian adalah gerbang menjumpai sang kekasih. Farihin yastabshirun bi ni'matin min Allah. Orang-orang yang hidupnya untuk mempersiapkan kematiannya, menjemput kematiannya dengan berbagai amal saleh dalam bentuk kriteria ahsanu amalan. Jadi orang-orang yang siap menjemput kematiannya, yang bakal melihat kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan sang kekasih. Satu kata kuncinya, ahsanu. Itu simpen di kepala baik-baik. Ahsanu amalan adalah orang yang paling banyak mengingat kematian sehingga terus menjadi yang terbaik amal salehnya. Kalau masih belum menikmati kematian, ingat aja dulu ahsanu amalan.
ahsanu amala. Terus ingat kata-kata ini sebab itu Quran yang mendoktrinkan kepada kita agar kita siap menghadapi kematian. Dan orang-orang yang mati terutama karena ingin berjumpa dengan Allah sebagai seorang syahid, bapak mencari nafkah, bekerjanya nggak mau nyolong, nggak mau nilep, nggak mau makan yang haram, nggak mau bawa pulang gaji yang haram. Bapak sungguh-sungguh bekerja dan menolak yang haram, kemudian pulang bawa uang yang halal. Memang kelihatan nggak banyak hasilnya, tapi bahagia hidupnya, berkah, tidak banyak masalah, tidak banyak musibah. Pak Ustaz, kenapa ya? Saya setiap sampai kantor buka laci selalu aja ada gepokan. Tapi Pak Ustaz, selama saya menjabat dan gepokan itu ada, hidup saya gak bahagia Pak Ustaz. Macam-macam saya hadapi masalah. Benar, udah pensiun sekalipun sisa perbuatan masa lalunya, akibat perbuatan yang haram dulu, anak-anaknya pun susah, ada aja masalah. Itu efek. Tapi mudah-mudahan dengan bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu. Dengan mengingat kematian kita akan terus memperbaiki diri kita. Sebab ini zaman kok semakin ke belakang, semakin tambah parah nih akhlak kita semua. Benar gak? Mungkin kurang-kurang ingat mati. Tapi dengan memperbanyak mengingat kematian, insya Allah kita akan perbaiki amal kita. Dan setelah ini kita mempersiapkan diri untuk setelah kematian kita, insya Allah. Apalagi Allahumma ktubna ala syahada fi sabilik. Kalau mati itu pasti, janganlah mati seperti daun kering. Kalau mati itu pasti, jangan seperti hewan-hewan yang kurus kering akibat penyakit, tak ada manfaatnya. Kalau memang mati itu pasti, jangan seperti hewan dan daun kering tadi. Matilah seperti para syuhada, orang yang hidupnya untuk menegakkan la ilaha illallah, orang yang hidupnya untuk mempertahankan tanah airnya, orang yang hidupnya semata-mata untuk mengabdikan diri di dunia ini demi mencapai kebahagiaan di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti tiba-tiba cara pandang kita tentang kematian berubah. Makanya kalau para syuhada itu ditanya, wahai syuhada yang sudah meninggal, kalau kamu dikasih kesempatan untuk hidup sekali lagi, minta apa? Anda tahu? Saya minta dibunuh lagi seperti waktu kemarin. Cara mati saya sebelum ini. Terus minta apa lagi? Saya minta itu diulang 1000 kali. Makanya belajar mati jangan sama yang belum mati. Dia nggak pengalaman. Benar. Termasuk sama Ustadz Bakhtiar, jangan. Belajar mati sama yang sudah pengalaman, baru benar ilmunya, benar nggak? Di mana belajarnya? Jangan datang ke kuburan. Datang ke kuburan tanya, Pak, gimana Pak mati Pak? Gitu kan? Atau ke dukun, panggil korinnya, cenayangnya gitu kan? Gimana rasa di kuburan? Nggak begitu caranya. Kalau ingin bertanya tentang kematian, bertanyalah kepada yang sudah pengalaman. Para syuhada bertanya. Bagaimana cara nanyanya? Kalau Allah qala Rasulullah SAW, tanya pada Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tanya dalam hadis Rasulullah yang memang sudah disampaikan berita tentang amal seseorang. Satu hari Rasulullah ziarah kubur ke Baqi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha muntit. Kemudian Rasul nanya, Aisyah, apa yang membuat kamu muntit aku ke Baqi? Kalau la syai', enggak ada apa-apa. Kata Rasulullah, litukhbirini au liyukhbirani al-latiful khabir. Ayo, bocorkan, beritahu aku atau aku nanti diberitahukan oleh al-latiful khabir, diberitahukan oleh yang maha mendeteksi hal-hal yang sangat kecil dan mengetahui setiap detail batin kan. Itu al-khabir. Bahwa Rasulullah SAW kalau menyampaikan hadis-hadis tentang orang yang pengalaman mati itu valid ya. Maka bertanyalah lewat hadis Rasulullah SAW. Dan para syuhada kalau ditanya,
Mau apa seandainya dikasih kesempatan hidup? Kalau orang-orang soleh ditanya, Anda diberi kesempatan hidup, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu level basic. Seandainya aku diberi kesempatan hidup lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang benar, orang saleh. Tapi kalau yang kelas tinggi ditanya, andai kamu diberi kehidupan sekali lagi, kau minta apa? Aku minta mati syahid lagi. Kalau perlu 1000 kali. Kenapa? Tahu nggak? Karena dengan kemudian mati menjemput kematian itu berjumpa dengan Allah, maka tidak ada rasa sakit, kebahagiaan demi kebahagiaan, farhin, bahkan yastabshirun, bahkan mereka saling menyampaikan berita gembira satu sama lain. Artinya happiness, well-being, kondisinya betul kondisi sempurna sekali. Nah karenanya banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa takut sama kematian? Karena salah persepsinya selama ini, dan akhirnya beku hatinya, malah semakin kacau cara pandangnya tentang kematian, sehingga amalnya pun tidak pernah sampai derajat ahsan wa amal. Kesimpulannya, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan mencapai derajat ahsanu wa amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aktubna 'ala ash-shahada fi sabilik. Allahumma aktubna 'ala ash-shahada fi sabilik. Allahumma aktubna 'ala ash-shahada fi sabilik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Bahtiar Nasir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentunya dapat kita cerna dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir jamaah. Dipersilahkan untuk sarapan, ya ada beberapa bubuk. Pak Haji Tobri, Bang Lurah, silakan. Muhammad
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, silakan. Sebelah sana bisa, sebelah sana. Ayo kalau duduk dulu. Masuk kumpul di sini. Kemarin ketemu sama ya, silakan masuk. Ibu-ibu. Agungkan asma takbir. Silakan. Al-Polisi. Ibu-ibu mujahidah Al-Mukhlisin takbir. Mas dari ibu-ibu panitia untuk. Agungkan asma Allah takbir. Ibu-ibu mujahidah Al-Mukhlisin takbir. Bentar, ada beberapa sesi nih. Ya, kita takbir ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Porkomas, Allahu Akbar. BMI, Allahu Akbar. Al-Mukhlisin, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke, siap. Dah.